Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 3 yang berbahagia, hari ini Pak Sul akan menjelaskan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia tema ketiga sub ketiga ya, yang berjudul perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anak, apakah benda dapat berubah wujud? Nah, benda di sekitar kita itu ada 3 macam. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita sudah membahas sebelumnya apa saja contoh benda padat, apa saja contoh benda cair, dan benda gas maupun ciri-cirinya. Kali ini pertanyaannya adalah apakah benda tersebut dapat berubah wujud? Nah, jawabannya adalah dapat ya. Perhatikan pada tabel berikut ini. Benda gas ketika mengkristal bisa menjadi benda padat ya. Benda padat bisa mencair. Benda cair juga bisa menjadi padat apabila dia dibekukan. Prosesnya namanya membeku ya. Benda cair juga bisa menjadi gas, disebut dengan proses menguap ya. Benda gas juga bisa menjadi benda padat, prosesnya disebut mengkristal. Jadi kalian perhatikan petunjuk gambar ini untuk lebih mudah memahami perubahan wujud benda. Nah, benda gas juga bisa menjadi benda cair. Proses itu disebut dengan mengembun ya. Jadi kalian hafalkan petunjuk gambar ini supaya kalian lebih mudah untuk mengetahui perubahan wujud benda ya. Nah, tadi kita sudah mengenal ada kata membeku, menguap, menyublim, dan sebagainya. Kali ini yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membeku. Apa sih membeku itu? Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Jadi membeku itu dari zat cair menjadi zat padat. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang kita masukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu atau lilin cair yang didinginkan. Kalau kalian pernah membuat es batu, maka kita memasukkan air yang bentuknya cair, nanti kita masukkan freezer, dikasih suhu yang dingin sehingga dia bisa menjadi es batu. Itu contoh proses membeku ya. Nah, ini contohnya. Yang kedua adalah mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Ya, kebalikan dari tadi, ini dari padat menjadi cair. Dalam hal ini, supaya bisa mencair, memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu terjadi pada es batu yang berubah menjadi air ya, atau juga contoh lainnya adalah es krim yang apabila kita biarkan di ruangan terbuka akan mencair dengan sendiri ya. Jadi contohnya mencair itu adalah es batu nanti berubah jadi air, atau es krim yang kalau kita diamkan maka dia akan mencair dengan sendirinya. Nah, seperti gambar berikut ini. Oke, gampang ya. Nah, menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Jadi
proses menguap itu dari benda cair menjadi gas, ya. Nah, apa contohnya proses menguap? Contohnya adalah air yang kita rebus jika dibiarkan lama kelamaan akan habis. Contohnya kamu merebus air, habis itu dia sudah mendidih di 100 derajat, kamu rebus terus, nanti lama-lama airnya habis, ya. Nah, contoh kedua adalah bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka, lama-lama akan berubah menjadi gas, lama-lama akan habis juga. Itu ya, itu contoh menguap. Oke, selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa mengembun ini melepaskan energi panas, jadi tidak butuh energi panas. Contohnya mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka di bagian luarnya akan basah atau nanti keluar embun-embun di bagian luar gelas kita. Contoh lain adalah rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak turun hujan. Nah, ini gambar es batu atau gambar kamu pernah naik mobil sedang hujan, maka kacanya di bagian dalam itu mengembun kayak begini, bisa kita tulis ya. Nah, ini contohnya. Kalau ini contohnya daun di pagi hari bisa berembun padahal sorenya tidak hujan. Selanjutnya adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim adalah pada kapur barus. Jadi ini tentang menyublim ya. Contoh menyublim adalah terjadi pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian. Lama-lama akan habis. Jadi kapur barus itu bentuknya padat ya, baunya wangi. Kalau kita simpan dalam lemari, lama-lama dia akan habis ya. Nah, peristiwa menyublim ini perubahan wujud dari padat menjadi gas, oke, dan membutuhkan energi panas. Nah, ini contohnya seperti gambar. Selanjutnya adalah mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini melepaskan energi panas, jadi justru tidak membutuhkan panas. Contohnya mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju dan proses menjadi garam. Nah, ini. Jadi mengkristal itu dari gas menjadi bentuk padat. Oke. Seperti ini contohnya, ya. Contohnya adalah proses pembentukan salju dan proses pembentukan garam.